Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ambu Iva. Pada pertemuan kali ini, Ambu akan membahas tentang Microsoft Word menu mail merge. Baik, kita buka langsung Word-nya ya. Tapi sebelumnya tidak lupa silahkan tekan tombol lonceng di bawah ini agar apabila Ambu upload video atau materi terbaru tidak ketinggalan ya. Baik, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini Ambu mencari data surat undangan gitu ya. Nah, surat undangannya ini undangan Karang Taruna gitu ya. Nah, ini contoh aja, akan memperingati Hari Kemerdekaan dan akan mengundang pemuda-pemudi yang ada di RW 5 seperti itu ya. Nah, di undangan ini ada tulisannya kepada gitu ya, yang menunjukkan adalah undangannya ditujukan kepada siapa saja, kemudian alamatnya di mana, dan ini adalah lampiran gitu ya. Mungkin ada struktur organisasi dari Karang Tarunanya gitu ya, ataupun misalkan lampiran dari lomba-lomba yang akan nanti dibuat misalkan, atau nanti diadakan pada 17 Agustus. Nah, untuk membuat undangannya ini supaya lebih mudah, misalkan ya pemuda dan pemudi di RW 5 ini ada 100 orang. Kebayang nggak sih kalau kita nulisin satu-satu kepada Bapak misalkan Supriyatna, nah kepada Bapak siapa, kepada Ananda siapa, kepada saudari siapa misalkan. Nah, ini ditulisin satu-satu sampai 100. Kebayang ya, kasihan ya. Nah, maka agar tidak tidak membutuhkan waktu yang lama atau kita bisa lebih cepat gitu ya untuk membuat surat ini, digunakanlah mailing, kemudian digunakanlah menu mail merge. Setelah sebelumnya kita membuat label dengan menggunakan menu mailing di sini ya. Nah, untuk sekarang menu mailing ini juga bisa digunakan untuk membuat mail merge. Nah, caranya adalah kita membuat dulu file seperti ini ya, yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan di sini butuhannya kepada, berarti nama ya, kemudian alamatnya dan lampirannya. Nah, di sini kita buka file Excel, kemudian disesuaikan, dibuatlah tabel ya. Tabelnya di sini misalkan ada nama, alamat, dan lampiran. Nah, misalkan di sini namanya kan ini Ibu contohkannya hanya 8 ya. Nah, kalau misalkan ada 1000 atau 100 itu akan sulit ya kita membuatnya kalau dibuat secara manual diketikkan. Nah, maka di sini kita buat dulu ya namanya, alamatnya, kemudian lampirannya. Gitu. Setelah selesai ini sudah dibuat, kemudian tidak lupa disimpan ya, kemudian di close. Nah, kita kembali lagi ke sini ke file Word-nya. Nah, di file Word-nya jika ingin menggunakan mail merge, maka kita masuk ke menu mailing, kemudian seperti kemarin yang label itu kita masuk ke start mail merge. Nah, dipilih select receive ya gitu. Nah, kalau yang ini start mail merge ini apabila kita mau memilih membuat apa, kayak kemarin bikin label gitu ya. Labelnya ukurannya nanti ada, kemudian envelope itu untuk amplop.
Nah, untuk kali ini yang dipilih adalah select receive dulu, karena kita membutuhkan data source atau database-nya yang ada di Microsoft Excel yang tadi kita buat ya. Nah, oke, dipilih use an existing list. Kemudian tadi dipilih ya datanya ada di mana disimpannya. Usahakan penyimpanannya itu ketika kita membuat suratnya, misalkan ini Ambu membuatnya di drive C kemudian download gitu ya. Nah, di file download, nah berarti ini folder download, sorry. Nah, jadi nanti silakan dibuat dua-duanya di folder download juga seperti itu ya. Jadi disamakan foldernya supaya tidak tercecer. Oke, kita pilih. Nah, kemudian tadi mau membuatnya di sheet 1 ya, sheet 1-nya dipilih. Oke. Nah, kalau tadi diperhatikan ya, ini aku Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z itu untuk mengembalikan atau undo ya. Nah, jadi aku kembalikan dulu. Nah, fungsi dari pembuatan tadi ya, pemanggilan tadi itu adalah menghidupkan untuk menu di write and insert field-nya ini. Nah, ini akan dihidupkan untuk submenu insert merge field-nya. Nah, field ya, bukan file tapi field itu yang kayak tadi ada nama, ada alamat, ada lampiran. Nah, itu namanya field ya. Oke. Nah, tadi ada nama, ada alamat, ada lampiran, sesuai ya yang tadi di Excel. Nah, ini tinggal kita pilih nama, berarti nanti namanya akan muncul di sini. Kemudian arahkan kursor kepada yang berikutnya. Misalkan di sini mau memasukkan apa? Alamat gitu ya. Nah, kemudian lampiran di sini kita masukkan lampiran. Oke. Nah, kalau untuk merge kali ini kita hanya menggabungkan saja dua data dari Microsoft Excel dimasukkan ke dalam Microsoft Word tanpa adanya rows lagi ya. Kalau di sebelumnya kan di label itu kita memerlukan rows next record ya. Nah, next record ini digunakan supaya datanya dalam satu lembar itu bisa berubah gitu ya. Nah, kalau di sini yang kita gunakan hanya pemanggilan saja, digunakan insert field, merge field, kemudian data sudah masuk ke dalam sini. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di view result. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ya. Nah, ini data pertama, kedua, nanti dia akan berubah sendiri filenya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, setelah selesai, kita pilih finish and merge. Nah, kalau mau langsung di print silahkan print dokumen dipilih. Nah, kalau misalkan ada pengeditan dulu silahkan dipilih edit individual dokumen dulu. Nah, misalkan yang mau diedit yang mana gitu ya. Nah, semua misalkan gitu ya. Oke, kita pilih oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini secara otomatis tuh, sesuai dengan jumlah dari nama atau undangan yang akan kita buat untuk berapa orang. Nih, di sini tadi kan Ambu datanya 8 orang, di sini ada 8 page. Ini dibuat secara otomatis tanpa kita harus membuat lagi template undangannya secara keseluruhan gini ya. Jadi cukup simpel gitu ya. Oke. Nah, nanti ini tidak lupa di save ya, karena ini namanya masih letter 1 gitu ya. Nah, untuk kemudian nanti di print tuh. Oke, mau kembali ke data yang tadi ya, yang contoh surat undangan Karang Taruna. Nah, kalau yang finish and merge-nya ini apabila tidak ada lagi yang akan diedit, silahkan boleh langsung pilih juga print dokumen. Nah, ini sama akan muncul merge to printer. Nah, ini kalau langsung terhubung ke printernya
nanti akan langsung print gitu ya, ke apa namanya ini, ke tampilan untuk mencetak atau print data gitu. Kebetulan di sini Ambu tidak menggunakan printer. Nah, nanti kalau misalkan ada printernya ini bisa langsung terhubung, tinggal di OK-kan, nanti langsung dicetak filenya. Seperti itu untuk menu mailing pembuatan mail merge yang kedua ya. Kalau kemarin kan label, kalau yang maksudnya bukan kemarin ya, jadi pertemuan sebelumnya label. Jadi yang pertemuan kali ini kita buat tentang mail merge-nya yang hanya menggabungkan ya file dari Excel yang tadi dibuat sebagai database atau data source-nya, kemudian digabungkan dengan data yang ada di sini di Microsoft Word. Nah, fungsinya sendiri tadi sudah terlihat ya, dimana kita hanya membuat satu lembar saja sebagai template, kemudian data kita masukkan di sini langsung ya. Itu sangat berfungsi apabila undangannya itu dalam jumlah yang besar atau banyak gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang cukupkan sekian dulu. Tidak ada penugasan untuk materi kali ini karena materi sebelumnya masih menyisakan banyak tugas yang belum dikerjakan, betul ya. Nah, silakan yang belum dikerjakan silakan dilengkapi dulu di web PJJ-nya gitu ya. Oke, cukup sekian materi dari Ambu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.